cerita unik yang intinya bisa menjaga lingkungan makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian lingkungan ada intinya menciptakan suasana yang harmonis di keluarga, kemudian lingkungan kerja atau industri. Ini diharapkan ya tadi itu teraksi dulu, kemudian bisa mengeksplor kembali apa yang harus dia lain sebagainya. Jadi intinya anak punya wawasan lingkungan dari unsur-unsur luar biasa nih, runtut luar biasa, Kelinci lagi ada bahan dia bingung tak mau kalau tak pikir bebas jangan-jangan ikut membuat ini ya benar dari banyak nanti kita kembalikan ke Bu Ida ya yang jelas karena beliau membuatnya gitu. Oke, ini mewakili dari kalimat itu bahwa visi sekolah terbentuknya tamatan yang kompeten, kompetitif, berakal beriman dan berwawasan lingkungan. Sebelum ke Bu Ida nanti tentunya teman-teman semuanya harus tahu juga nanti jawaban dari Bu Ida. Kenapa sekolah punya 4 tujuan, punya 4 visi? Kenapa nggak 1, nggak 2, nggak 4, atau nggak 5 gitu ya? Itu mungkin ada ketentuannya. Kenapa kok 4? Dan kenapa di SMK Negeri Kanada itu lebih mengedepankan siswanya harus berkompeten, harus berkompetitif, berakal formal, berwawasan lingkungan. Kenapa kok nggak yang lain? Tentunya ini sudah menjadi pembahasan dari orang-orang founder pendiri dari sekolah ini, dan saya yakin dari pihak sekolah sudah melakukan refleksi setiap tahunnya atau mungkin tiap 5 tahun sekali terkait dengan meninjau kembali apakah visi yang ada di sekolah itu masih relevan atau tidak, dan tentunya visi itu masih bisa berubah kemungkinan nanti jawabannya dari Bu Ida ya seperti itu. Nah mungkin langsung aja ke Bu Ida, moga Bu Ida yang sebenarnya yang bagaimana Bu Ida. Udah waktu saya sampaikan dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tadi yang diperhatikan ke WhatsApp, gue nggak harus ngomong apa lagi. Jawaban-jawaban teman yang luar biasa itu padannya sudah bisa menyimpulkan bahwa inilah visi sekolah sebenarnya. Maka hari ini saya mencoba untuk memformulasikan pendapat dari Bapak Ibu semua, dari teman-teman semua. Sebenarnya jawaban luar biasa yang secara langsung sudah bisa mengenai visi itu. Yang pertama saya cerita bahwa visi itu dibuat tahun 2008 sejak sekolah itu berdiri di Sumedang. Waktu itu masih dengan Pak Ratno, Pak Yasin, Pak Ratno dari SMPDUI, kemudian Pak Yasin. Saya di sini tahun 2009. Di sini 2009 visi itu sudah ada. Tahun 2000 kalau tidak salah, tahun 2010 ada pengkajian visi lagi. Kalau tidak salah ingat itu saya pahamnya itu waktu membuat visi itu pernah dapat cerita dari Pak Yasin. Itu dibuat dengan menghadirkan perwakilan komite. Saat itu ada Pak Munir, Pak Lurah, kemudian ada Pak siapa Pak yang anaknya sudah lulus itu. Pak Penol. Kemudian ada Pak Yasin, ada Pak Arno yang dulu kepala SMK Kedua karena pernah berada di sini juga. Kemudian kenapa ada visi seperti itu? Karena visinya yang ingin dibentuk pertama kali sejak sekolah itu berdiri itu seperti itu. Jadi itu bukan semacam urutan harus kompeten dulu harus itu, tapi itu secara menyeluruh, secara terintegrasi, bukan secara prioritasnya harus kompeten dulu tidak, tapi secara menyeluruh yang ingin dicapai oleh sekolah itu seperti itu. Yang pertama itu tentang sekolah yang kompeten. Kita SMK ini sepengetahuan saya Pak ya. Jadi saya menerjemahkan dari cerita-ceritanya Pak Yasin dan yang sudah disampaikan oleh pendahulu-pendahulu itu seperti itu yang saya tangkap dari pemikiran saya. Berangkat dari kita itu SMK. Di sini ada beberapa jurusan.
ketika anak masuk ke SMA ini, mungkin ketika usianya mereka masih kelas 9 SMP, mereka tidak tahu apa SMP itu seperti apa sih. Sebagian besar mereka masuk ke sini hanya ikut-ikutan teman yang pertama. Yang kedua, sekolahnya menarik saat itu, karena tidak ada persaingan dari sekolah negeri yang lain. Yang ketiga, jadi mereka disuruh oleh orang tuanya, karena dari tahun ke tahun ketika mereka melihat bahwa kakak kelasnya itu sudah kerja di beberapa perusahaan, akhirnya kamu sekolah di sana saja no, nanti kalau sudah lulus kamu dapat kerjaan ini, gajinya luar biasa loh. Iya, gitu. Maka pada akhirnya kita punya visi bahwa anak yang tadinya masuk ke sini tidak tahu apa-apa, tidak ada niatan benar-benar atas inisiatif sendiri, akhirnya kita bentuk, kamu masuk jurusan apa no? Saya masuk jurusan PLB, saya masuk jurusan OTKP, saya masuk busana, saya masuk pengawasan. Nah, ketika tidak ada sesuatu yang bisa membuat mereka itu semakin pede di situ, kita bekali mereka dan kompeten. Jadi ketika mereka akhir tahun setelah kelas 12 wisuda, Bapak Ibu guru melihat dan tertes, ini ada 500 siswa yang diluluskan dengan membawa ijazah. Kami akan merasa sangat malu ketika mereka keluar dari sini hanya membawa ijazah, sementara mereka tidak punya kompeten apa-apa. Maka dari situlah muncul semacam inspirasi yang kuat sekali, power dari Bapak Ibu guru bahwa kamu sudah masuk di sini, apapun yang terjadi, kamu harus bisa menguasai sesuatu yang kamu pelajari di jurusanmu. Yang pertama, mencintai jurusannya dulu. Orang kalau ingin kompeten, ingin ahli di bidang itu, mau tidak mau dipaksa untuk mencintai dulu. Karena tadi awal berangkat mereka masuk ke sini itu, mereka tidak mungkin kalau ada yang jurusan favorit. Akhirnya ketika dia diterima masuk pilihan yang kedua, anak-anak ini kadang-kadang belum bisa move on. Saya ngajar di jurusan TP, saya kadang-kadang itu bikin sebuah data. Kemudian anak saya sudah cerita, di kelas BB2 itu ada 50% lebih anak-anak itu jatuhnya di pilihan kedua. Mereka kecewa sekali karena tidak masuk ke jurusan OTKP. Sampai menjelang semester 2, anak-anak itu belum bisa move on. Nah, pada kondisi seperti itulah Bapak Ibu guru yang ngajar di jurusan BB mencoba membangkitkan kelas 10 ini, kamu harus mencintai jurusan dulu. Gimana pun caranya, cari sesuatu yang buat kamu semakin termotivasi, semangat untuk mencintai jurusan. Ketika di tahun pertama mereka sudah mencintai jurusannya, masuk ke tahap berikutnya, mereka harus kompeten. Kompetennya bagaimana? Apa yang kamu pelajari di bidang busana itu benar-benar harus kamu kuasai dari A sampai Z, dari hal sederhana sampai hal rumit. Pokoknya mereka keluar dari sini selama 3 tahun itu, mereka harus membawa selembar ijazah dibarengi dengan kompeten yang benar-benar nyata, real. Anak-anak yang tadinya tidak bisa jahit apa-apa, jangan jahit kenal jarum pun, dodol pun belum pernah, tiba-tiba ketika sudah lulus, ternyata anak-anak sudah bisa membuka jasa jahit di rumahnya sendiri. Nah, itu yang ingin dibentuk oleh sekolah ini. Yang jurusan pengelasan, yang tadinya belum tahu apa itu alat pengelasan, cara operasinya bagaimana, akhirnya mulai dikenalkan. Anak-anak yang jurusannya mungkin OTKP tidak tahu cara ngetek bikin surat yang benar bagaimana, cara presentasi yang benar bagaimana, padahal bisa. Nah, akhirnya Bapak Ibu guru akan bekerja semaksimal mungkin ketika mereka anak-anak itu lulus, mereka punya jiwa kompeten, benar-benar bisa menguasai sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah, itu. Kemudian kompetitif di jurusan SMK. Tujuan kita itu membentuk anak-anak yang siap di dunia kerja. Tapi tidak untuk kemungkinan anak-anak juga yang melanjutkan kuliah. Dari tahun ke tahun data yang dihasilkan, ya, itu antara anak-anak yang berwirausaha, kemudian melanjutkan kuliah, kemudian bekerja, itu yang paling banyak itu bekerja. Mana bekerja? Maka dari situlah, dari data seperti itu kita berangkat bahwa anak harus siap di dunia kerja. Menyiapkan dunia kerja karena persaingan semakin ketat, maka kita harus menyiapkan anak-anak itu punya jiwa kompetitif. Minimal mereka bisa berkompetisi dengan dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri dulu. Anak-anak yang mungkin terbiasa rebahan, leha-leha, santai-santai, mereka ketika tentu jam produktif mereka harus secara disiplin masuk ke bengkel. Kalau tidak ada alasan yang tepat mereka terlambat, akhirnya ada hukuman. Itu sebenarnya ingin membuat jiwa kompetitif dengan diri sendiri dulu,
bagaimana mereka bersaing dengan mereka sendiri, menghapus rasa malas, berjuang untuk bisa mendisiplinkan diri. Nah, kalau berjuang untuk mendisiplinkan diri, mereka kompetitifnya ada, mengalahkan diri sendiri itu bisa. Padahalnya mereka juga tidak bisa mengalahkan dengan teman-teman yang lain. Nah, kelas 11 sudah mulai diperkenalkan psikotes. Ini kamu masuk dunia kerjamu nanti seperti ini. Yang jurusan OTKP nanti dunia kerjamu seperti ini. Makanya diperkenalkan dari awal. Kelas 11 diajak untuk prakerin, magang. Dari situlah anak-anak sudah mulai mengenal, oh ternyata kalau OTKP magangnya di sini ya. Nanti setelah lulus nanti bisa bekerja seperti ini ya. Oh jurusan pengelasan nanti magangnya seperti ini ya. Nanti kalau sudah kerja seperti ini ya. Nah seperti itu, pada akhirnya dari situlah akan memunculkan jiwa kompetitif. Kita ajak anak-anak untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Ini nanti jurusannya seperti ini. Biasanya nanti di bulan-bulan ini ada perusahaan-perusahaan besar yang ingin merekrut karyawannya dari sini. Ini tidak hanya karena tidak bisa loh ya, sainganmu itu se-Jawa Tengah, dari SMK lain nasional. Nah, yang dibutuhkan kemarin itu kalau nggak salah pas waktu ada apa ya, perekrutan dunia kerja di GSPTGS di Ruang 1. Itu dari awal anak sudah kasih tahu ini ada PTGS membutuhkan karyawan 500, yang daftar sampai 1.500. Berarti kamu harus bisa bersaing. Menyingkirkan 1.500 siswa, 1.000 pesaing itu gimana caranya? Kita didik anak-anak punya jiwa kompetitif. Kemudian kita juga memberikan sesuatu informasi lowongan kerja perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan ini ya, yang daftar ini kamu harus punya jiwa saing dulu. Caramu bagaimana? Kita ajari anak itu persiapannya bagaimana. Satu, psikotes. Anak sudah diajari mulai psikotes. Kelas 12 awal ada psikotes, kemudian di pertengahan menjelang semester genapnya kemudian ada tes perekrutan kerja. Disitulah anak-anak mulai sudah terbentuk jiwa untuk berkompetisi dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan sekolah lain, hingga apa yang dia cita-citakan masuk di perusahaan hebat, masuk di perusahaan terkenal, perusahaan nasional, dengan menyingkirkan banyak teman. Menyingkirkan di sini dalam tanda positif, bersaing dalam hal yang positif. Kemudian berikutnya berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah di sini sama sekali bukan apa, tapi ada bahwa selain anak diajari ilmu dunianya, cara melasnya, cara jahitnya, cara ngetiknya, presentasinya, kemudian cara merangkal listriknya dan sebagainya seperti itu. Anak juga dibekali dengan akhlak karimah, akhlak yang baik. Bahwa di setiap kesempatan bapak ibu guru itu tak henti-hentinya untuk mengingatkan bagaimana jam sholatnya. Kalau misalnya anak-anak terlambat jam 7 pagi saja, itu selalu ditanya oleh petugas STP 2K ya Pak Satpam ya, tanya sholat subuh enggak? Itu bukti bahwa kami juga ingin menenangkan bahwa anak-anak di sini harus punya alat yang luar biasa seperti itu. Dimulai dari dirinya sendiri, dia sholat tidak. Dari situlah ketika selalu ada pertanyaan sholat tidak, sholat subuh bagaimana, kenapa sampai terlambat kayak gini. Akhirnya secara tidak langsung anak itu akan terdoktrin, oh berarti sholat itu wajib ya. Setiap kali saya terlambat kalian ditanya sholat sih. Akhirnya akan mungkin ketika dia jawab alasannya sangat terus tidak sholat subuh, padahal dia akan malu. Karena malu mungkin akhirnya akan berubah. Kemudian kalau di sela-sela pelajaran itu jangan lupa ya, kamu kalau ketemu guru itu harus senyum. Nah itu juga bagian dari cara bapak ibu guru untuk menanamkan anak karena bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan bapak ibu gurunya, dengan akhlak yang baik, wajah yang ceria. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang mendukung, misalnya yang kelima kemarin ini nanti bullying kan ya. Itu juga bagian dari cara sekolah untuk membentuk akhlak karimah, bahwa berkata-kata kasar, mencaci maki, membuat orang menjadi tersinggung, itu tidak mencerminkan sebagai muslim yang punya akhlakul karimah. Banyak hal lainnya sepertinya bapak ibu guru sudah memberikan contoh teladan bahwa berakhlakul karimah itu sangat-sangat dibutuhkan. Bukan hanya anak yang pintar secara ilmu saja, tapi anak-anak juga harus pintar secara jiwanya, secara ruhnya. Kemudian berwawasan lingkungan. Di era globalisasi ini kadang-kadang anak itu pintar tapi
bisa memanfaatkan kepintarannya itu untuk mendukung sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Misalnya saja ada jurusan busana, dia bisa pintar jahit ini jahit itu. Ketika sisa-sisa bahan prakteknya, ya bahan kainnya itu sabanya, kemudian dia buangnya plung dapat sama itu saja. Disitulah dia pintar secara ilmunya, pintar jahit ini, pintar jahit itu, tapi dia tidak pintar untuk bisa bagaimana sampah limbahnya tadi dari hasil tekstilnya tadi, sampah tekstilnya tadi itu akan merusak lingkungan kalau dibuang di sungai. Kita lihat bos-bos konveksi di sini, ketika mereka sudah selesai dengan produksinya, limbah tekstilnya itu dibuang di sembarang tempat, bahkan sampai di sungai. Saat itu kita tersadar bahwa anak yang masuk jurusan ini, yang sekolah di sini, kita harus juga perkenalkan bahwa mereka sudah bisa membuat produk nih. Bagaimana caranya? Produk yang mereka hasilkan juga bisa bermanfaat orang lain dan bisa untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Makanya juga ada ikhtiar, ada usaha untuk situ, bahwa anak selain pintar jahit, pintar ngomong, anak juga harus bisa menjaga keseimbangan lingkungannya, memanfaatkan sisa-sisa bahan praktek supaya lebih bermanfaat lagi, supaya lingkungan tetap terjaga dan sebagainya. Yang pertama semuanya bernuansa positif, bernuansa penuh kebermanfaatan. Jadi itu serangkaian visi kegiatan yang padanya punya tujuan sama. Anak pintar sesuai dengan yang dipelajari di sekolah di jurusannya, anak punya jiwa kompetitif bahwa dalam dunia kerja dibutuhkan yang seperti itu, karena persaingan semakin ketat, semakin sengit. Berakhlakul karimah, bahwa apapun yang terjadi adab harus tetap diprioritaskan di situ. Bahwa kamu pintar ilmu matematika, tapi kamu juga harus bisa menguasai namanya sholat yang benar bagaimana, cara bersholat yang benar bagaimana, berwawasan lingkungan. Apapun yang terjadi, kamu harus bisa ingat bahwa sampahmu, kepintaranmu jangan sampai merusak lingkungan. Anak diajari dari awal seperti itu. Maka ada kegiatan PKK, ya, mapel PKK yang fungsinya seperti itu. Ada kegiatan kelima yang gaya hidup berkelanjutan tadi ya. Nah, itu adiwiyata dan sebagainya. Bagaimana di setiap bengkel, setiap mapel produktif itu ada mapel kegiatan K3 ya, Pak, kegiatan K3. Jadi tujuannya ke situ. Hingga pada akhirnya satu visi itu di breakdown dalam sebuah kegiatan yang nyata. Di intrakurikulernya dapat, co-kurikulernya dapat, ekstrakurikulernya juga dapat. Kembali lagi bahwa visi itu kemarin dibahas yang kemarin Pak Dwi, bahwa sebenarnya kami masih merasa itu masih relevan dengan saat ini. Kemarin diputuskan untuk 1 tahun ini kami tidak mengganti visi karena masih relevan ya. Dikaji secara tuntas, terus dalam ternyata memang benar masih dibutuhkan. Itu saja jawaban saya. Mungkin tidak semua sudah terjawab. Tahan dulu berbincang, masih banyak pertanyaan dari nanti. Saya kan enak kalau yang namanya diskusi ini. Baik, kalau tadi sudah sampai ke sama teman-teman, Bu Ida ternyata sinkron banget ya. Dan tapi ditebelin lagi sama Bu Ida arah sekolah kita tuh menuju ke sana. Dan kemudian dari beberapa kompeten ini, beberapa visi tadi di breakdown ke bawah ya, dan tadi ditindakan bahwa ini loh yang harapan berkompeten seperti ini, kompeten seperti ini, akhlakul karimah seperti ini, wawasan lingkungan itu seperti ini. Dan tentunya para pendahulu kita tuh ketika misalnya kalau ditekat di SMK kita itu ada berapa jurusan? 6 jurusan pun itu sebenarnya breakdown dari ini apa? Dari sini ya. Dimana kemungkinan kalau tidak salah mungkin direlate lagi. Kenapa Pak sekolah membuat jurusan OTKP? Kenapa Pak sekolah membuat beberapa jurusan? Tentunya ada latar belakangnya, gitu kan? Artinya kenapa kok SMK itu membuat jurusan misalnya busana gitu? Oh karena memang latar belakang wilayah, jadi sosiokultur, ini pun
menjadi dasar sebagai apa dari sekolah untuk menciptakan jurusan. Jadi tidak asal-asalan gitu gitu ya. Mungkin historisnya Bu Ida sudah tahu. Kenapa kita nggak nambah jurusan lagi? Karena apa? Karena apa? Mungkin kita masih banyak lahan di sana, di belakang banyak lahan mungkin. Kemudian yang kedua, kira-kira yang lebih berdekatan dengan lingkungan apa? Mungkin masalah pertanian. Kenapa kok kita nggak ada jurusan apa? Pertanian, karena nggak tata boga. Tentunya hal ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi ibaratnya pembicaraan orang-orang dulu dan fixnya ada apa kita temunya di ke-7 jurusan, ke-6 jurusan ini. Nggak tahu nanti ke depan mau ditambah lagi walau. Tapi jelas di UTKP nambah satu ini ya. Rombel. Dasarnya apa Pak? Saya tidak ikut. Nah, artinya ketika menambah jurusan, menambah rombel itu kan ada dasar, mungkin peminatnya atau mungkin outputnya tuh di dunia kerja dibutuhkan. Dilihat dari indikatornya kenapa ternyata banyak perusahaan yang meminta kita utang-utangnya apa untuk diserap di sana. Itu mungkin jadi indikator sekolah menambah jurusan atau mungkin menampung siswa-siswa yang rumahnya yang apa dekat nggak termasuk ke dalam apa jurusan yang lain, akhirnya menambah walau alam. Tapi yang jelas yang kita mungkin beda laksanakan apa pimpinan di sini satu di sini. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah ada kesimpulan dari Bu Ida bahwa SMK kita visinya itu masih relevan, ya, relevan. Tetapi mungkin dalam tadi mungkin saya akan menyampaikan ke teman-teman nanti refleksi saja. Pun kalau memang relevan ditulis relevan, dan kalau mungkin ada tambahan nanti apa ditulis nanti tidak harus ditulis sekarang nanti atau bisa saya ambil lagi dengan ini ada visi kemudian usulan ditemukan 5 perubahan yang menurut Anda perlu diperlukan apa perubahan atau perbaikan terkait dengan visi misi. Kalau dilihat dari visi ini kira-kira sudah masuk ke dalam P5 belum? Sudah bisa diselesaikan Pak? Sudahnya di mana? Jadi yang tadi dibahas juga banyak sama kita, kawasan lingkungan kita sudah masuk di dekat dari dan seperti koordinator lingkungan tidak sudah sampah itu kawasan lingkungan masuk sekali, terus apapun kalimah juga masuk Dari sistem. Kalau di P5 sendiri ini dimensinya ada beriman kepada Allah, mengikuti kata royal, kegembiraan, kreatif itu ya, kompetitif mandiri. Jadi ya kalau menurut saya sih visinya masih relevan sekali ya, dengan perkembangan sekarang pendidikan juga masih relevan ya. Berarti SMK itu lebih dulu ya menerapkan P5 sebelum P5 ini. Jadi mungkin karena dinamai aja Oh, gitu ya. sebenarnya gara-gara P5 itu dari aja, covernya aja yang ini. Mungkin yang lain loh, gue udah sendiri gimana? Apa misalnya Pak pertanyaannya? sudah input sudah ada ya tadi disampaikan ya P5 ya sudah. Yang P5 itu sebelum diberlakukan P5 secara Nasional itu ya. nasional itu sebenarnya sudah ada ya, sudah ada dari dulu. tidak ada. Namanya sudah ada tadi. Ditambah lagi penguatannya dari P5 yang semakin mendukung. Ada baik hukum. Upaya hukumnya. Gitu. Mungkin demam P5 sehingga ada sekolah menambahi belakangnya itu sesuai dengan apa Profil pelajar. profil gitu ya. Itu mungkin dilihat dari efektif efisien apa dari kata-katanya mungkin beda setelah berbahasa Indonesia paham gitu ya, nggak usah kasih berdasarkan P5 mungkin cukup sebenarnya dan maknanya sudah berubah. Oke, terima kasih. Kemudian kalau saya di selalu berpenggerak mencoba untuk ini di prakasa perubahan kira-kira yang mau diubah kira-kira di apanya misalnya kayak gitu. Di sini saya tentu mendepankan di kompetitif tadi, kompetisi gitu. Artinya apa? Dilihat dari mungkin tadi sebelum kenapa saya menyampaikan karena tadi belum dijelaskan sama Wida, setelah di Wida mungkin tanpa ada prakasa perubahan cukup. Jadi kenapa saya mau berbicara di kompetitif ini sebenarnya menurut pandangan saya orang kompeten itu sudah melingkupi kompetitif itu. Orang kompeten itu sebenarnya sudah
sudah memiliki jiwa kok kompetitif di situ. Kompeten dalam hal ini adalah kompeten terkait dengan keilmuannya, kompeten dalam nanti ketika di dunia kerja. Di dunia kerja pun dengan kompetensi yang ada mampu bersaing dengan apa? Diri sendiri atau mungkin dengan lulusan dari yang lain, tidak hanya SMA atau SMK atau bahkan perguruan tinggi di sana. Gitu. Nah, ini saya di Prakarsa Perubahan gitu, mampu berkompetisi di dunia. Kira-kira ini masih perlu diganti atau tidak kan gitu ya. Tapi ternyata makna yang sudah disampaikan Bu Ida tadi sudah menjawab, nggak perlu gitu, cukup cukup kan gitu ya. Karena tadi satu memanai yang dikata-kata ini kompetitif dan kompeten. Artinya ketika anak-anak itu sudah memiliki kompetensi bagus apapun itu, baik itu jurusan ataupun kompetensi bekerja, artinya tanpa ada berkompetisi, ada visi kompetisi, mereka akan siap. Seperti yang disampaikan Bu Ida tadi alhamdulillah saya dengar ada teman-teman dari bahasa Inggris buat TOEFL begitu. Baik, itu artinya itu betul salah satu program dari apa? Bagaimana anak-anak nanti mampu berkompetisi di dunia kerja kan gitu ya. Artinya syarat-syarat mungkin siapa tahu teman-teman nanti ada tes bahasa Inggris mungkin ya, karena ya sekarang yang dihadapi mungkin mereka bisa masuk ke dunia yang ya global lah. Ada online itu kan orang-orang luar juga termasuk mungkin di sini ada Wika yang bahasa Jepang itu juga termasuk dari apa ini namanya ya, tujuan sekolah bagaimana siswanya juga mampu berkompetisi artinya ternyata bahasa Jepang pun juga diajarkan di sini kan. Oke, mungkin itu ada lagi kira-kira gimana? Juga bisa disimpulkan. Oke, baik Bapak sekalian, alhamdulillah dari ada masukan lain gimana? Mau nambah? Pak, saya boleh menambah. Kemarin itu saya kunjungan ke SLB. Salah satu CGD sana itu punya program yaitu kaitannya dengan anti bullying Bu Ida. Jadi mereka itu punya rencana ingin datangi ke sekolah-sekolah yang reguler itu agar anak-anaknya itu tahu muridnya SLB muridnya seperti ini. Soalnya kejadiannya itu seperti ini Bapak Ibu. Guru sana itu melihat muridnya itu diejek sama anak-anak SD. Dilalah muridnya sana itu kan tunarungu. Jadi ketika diejek ya senyum-senyum aja. Tapi yang marah itu CGB saya, murid saya diejek. Padahal dia kan levelnya SMP tapi diejek anak SD gitu. Dia punya awal dia kan marah mau datang ke SD-nya itu. Iya Pak, kalau saya ke SD-nya jangan Bu, ya Pak, kalau enggak etis itu mendingan dibuat program aja, misalkan dari sekolah reguler itu ke SLB atau mungkin SLB-nya ke sekolah-sekolah itu. Jadi itu manfaatnya besar sekali Bapak Ibu. Mungkin dari yang murid normal itu akan pertama dia akan menumbuhkan rasa bersyukur melihat murid-murid yang seperti itu tetap semangat. Kemudian selain itu juga ada rasa motivasi belajarnya juga bisa tumbuh dan lain sebagainya. Terus bagi anak-anak SLB itu juga akhirnya lebih percaya diri, itu kan lebih dihargai dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin Pak Dwi bisa ditindaklanjuti. Awalnya sih untuk SD, tapi kalau mau ditindaklanjuti ke SMK nggak apa-apa, buat sekali-kali gitu. Terima kasih perundingan seperti itu. Tadi sudah disampaikan, terima kasih Pak Toran atas masukannya. Tadi sudah disampaikan bahwa di P5 SMK Pendidikan Dadap itu pertama kita tentang anti bullying, yang pertama nggak salah ya. Yang kedua tentang pengolah jiwa dan raga. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan. Itu yang sudah kita terangkan untuk kelas 10 karena memang baru di kelas 10. Dan alhamdulillah respon dari anak bahkan guru yang
baru memaknai gitu dengan makna kita sendiri itu sudah berjalan dengan baik. Cuman mungkin nanti ada evaluasi bagaimana ketika ke depan. Yang sudah kami lakukan di sini adalah anak-anak di kelas 10 kita adakan proyek P5, ada pembelajaran yang 30% itu ya. Dan dari pembelajaran kita ada fokus menggunakan sistem blok dalam waktu minggu untuk kegiatan itu, dan alhamdulillah respon anak-anak pun juga, bahkan ketika ditanya aku belum pernah mengikuti kegiatan seperti ini. Kenapa? Kita gali sebenarnya apa sih yang namanya bullying itu, kita searching sendiri. Ternyata jenis-jenis seperti ini. Kira-kira kalau anak membuli itu boleh enggak gitu, nanti dampaknya bagaimana, dan alhamdulillah anak-anak paham itu, kemudian membuat aksi nyata, membuat kalau mungkin lihat di sebelumnya mungkin nanti ada yang namanya gambar-gambar kata-kata yang memang itu sebagai slogan dan untuk mengikat anak-anak bahwa untuk tidak membuli ya. Dan kemudian untuk bekerja pun juga kemarin bagaimana kita mendatangkan para pakar yang sudah bekerja dan memberikan anak-anak kelas 10 itu untuk ini loh, di dunia kerja itu seperti ini, kemudian lapangan kerja itu seperti ini. Itu alhamdulillah sudah kita laksanakan. Tapi yang jelas kalau saya kan orang baru di sini, ternyata apa yang sudah saya pikirkan itu sudah ada di sini. Hanya cuma buat alternatif aja sih Pak. Jadi biar kan anak normal tuh ya lihat murid yang aktivitas itu kan pasti muncul rasa ibunya, dan itu kan juga bagian project juga ya Pak. Nanti mungkin ke depannya konsepnya mau dikembangkan lagi sama Bu Oli. Kenapa dibikin kita beli waktu itu Pak, cuma buat alternatif saja. Terima kasih Mas Pak untuk semuanya. Sedikit ini tadi saya berharap yang ada di sini paling tidak apa yang belum kita ketahui khususnya tentang visi sekolah, kalau misi mungkin panjang ya, itu nanti sudah kita ketahui dari Bu Ida dan teman-teman yang dengan pemahaman yang sama dengan Bu Ida dengan sekolah. Harapannya dari beberapa teman ini bisa memberikan mensosialisasikan ke teman-teman yang mungkin belum tahu ini visi sekolah kita, harapan kita itu seperti ini, tantangannya apa gitu ya. Artinya banyak sekali tantangan. Kita berharap untuk masukkan ke sekolah tidak, kalaupun nanti sekolah ada sosialisasi apa visi, semuanya kita libatkan yang mau, tapi dipaksakan tidak mau gitu, untuk bisa mendengar. Dan ini loh arah sekolah, sehingga satu kata yang dikatakan Pak Ivan tadi realisasi, nah gitu ya, bahwa ini suka opini seperti mau dibawa kemana, jangan sampai semuanya itu memanai sendiri-sendiri terkait dengan visi misi. Itu loh yang namanya sekolah itu seperti ini, jangan, tapi jelas itu sudah ada kata sepakat dari kita yang ada di sini gitu ya. Dan sebulan kedua rangkuman kedua adalah tadi supaya kita masih relevan dengan visi ini, dan tentunya bagaimana kita mengejawantahkan ya, kita mengejawantahkan di dunia nyata, di sekolah kita, tidak usah muluk-muluk, dari yang kecil saja, khususnya mungkin yang ringan-ringan saja. Nanti kita kalau ada yang namanya kolaborasi, saling mengingatkan, itu adalah harapan kita ke depan untuk terwujudnya dari visi dari sekolah itu sendiri. Mungkin itu Mas, biasanya teman-teman atau bisnisnya atau boleh monggo langsung ditutup begitu. Mohon ini nanti ini untuk formalitas saja, mohon diisi. Anda kan sudah terangkan, juga sudah terangkan teman-teman. Nanti saya ambilin satu-satu. Sudah ya. Kira-kira visinya masih berubah atau mungkin ada masukan. Kalaupun sudah, berarti apa komentarnya apa? Oh sudah kapan? Indikatornya ini. Baik, Bapak sekalian, terima kasih atas waktu yang sudah panjang semuanya sempatkan untuk menyenangkan hati saya bahasanya ya, hadir di sini. Tetapi insya Allah kehadiran Bapak Ibu semuanya insya Allah meridhoi dan ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya bagi kita pada umumnya adalah SMK Negeri 1 Karanganyar Tercinta ini. Dan saya selaku yang koordinator di diskusi
kami ketemu di dunia nyata. Itu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Selaku CGP Wida, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya di antara kesibukan panjenengan dan teman-teman juga. Terus kalau mau beraktivitas lagi, di Makasih Bapak Ibu. dan mungkin ini untuk sekian kali, besok-besok juga saya akan lagi menemani. Insyaallah. Terima kasih. Dengar lah yang ngomong soal arep di Masih Buat tentang buat kalau kita itu Bu. Kalian ngomong materi ya tuh. Surkau. Apa lagi? Kita punya potensi seperti Mas ya. Betul ya? Ya. Dimatikan dulu Mas Tiba. Matikan. Terima kasih. Oke Pak Mirni.